Ada banyak sekali kesalahan yang tanpa kita sadari saat tanaman melon memasuki masa polinasi, dan itu bisa menghambat proses polinasi. Simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, channel yang akan ganti nama tapi belum tahu namanya apa. Oke sobat, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan informasi khusus untuk sobat yang masih pemula dalam budidaya tanaman melon. Nah, dalam video ini kita sebatas sharing ya sobat, tentang pengalaman yang juga pernah saya alami, dan mungkin juga saat ini juga menjadi pertanyaan dari beberapa teman-teman ya, baik di komentar video dan lain sebagainya. Jadi video ini saya buat untuk menjawab beberapa pertanyaan yang muncul. Nah, bisa dilihat di samping saya ini adalah tanaman Amanda, melon Amanda Taffy, yang usianya saat ini sudah 30 HSS atau 30 hari setelah semai. Kenapa disebut 30 HSS? Itu karena tanaman ini ditanam dengan sistem tabela, bukan bibit. Jadi kalau ini pakai bibit mungkin usianya saat ini sekitar ya kurang lebih 25 hari lah, 25-26 ya, kurang lebih seperti itu. Karena biasanya kalau bibit saya tanam itu di usia 5 HSS, jadi kita sudah tanam. Jadi ini usianya kita kurangi 5 hari seperti itu. Dan ini juga sudah mulai muncul bunga, dan saya juga sudah menyisakan beberapa cabang-cabang di bawah gelagar ini ya untuk dibuahkan. Nah, seperti itu. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan beberapa kesalahan ya, dan itu dulu sering saya lakukan, dan bahkan dampaknya itu cukup signifikan ya untuk melon kita ketika fase menjelang pembuahan atau menjelang fase generatif atau masa polinasi. Kesalahan itu kita dalam melakukan penyemprotan insektisida ataupun fungisida. Nah, kesalahan di sini bukan masalah dosis ataupun interval ya, tetapi masalah waktu aplikasi. Nah, kita tahu sendiri untuk tanaman melon di open field itu kan untuk penyerbukannya kan dibantu oleh serangga, kumbang, lebah dan lain sebagainya. Jadi seperti ini yang bekerja adalah kumbang-kumbang ya. Dan kita itu biasanya sering melakukan penyemprotan di pagi hari, dan ini akibatnya bisa mengganggu proses polinasi pada tanaman melon kita, karena yang membawa serbuk sari dari bunga jantan ini sudah pada teler semua. Lah Pak, apakah fungisida itu bisa bikin serangga teler? Kalau insek mungkin wajar lah bikin teler, tapi kalau fungisida apakah bisa bikin teler? Sekarang kita main logika saja. Logikanya begini, kenapa di bungkus fungisida itu tertulis keterangan berbahaya ya? Untuk kita saja itu berbahaya, apalagi untuk kumbang dan lebah dan serangga lain yang membantu penyerbukan. Ya jelas berbahaya, karena saya sendiri pernah mengalami. Dulu itu saya spray fungisida di pagi hari ya, karena hujan. Jadi saya spraynya itu kurang lebih jam 6 ke atas, dan itu ketika jam 7 itu kumbang itu lagi aktif-aktifnya berkeliaran ke sana kemari melakukan penyerbukan maksudnya ya. Kemudian saya menemukan beberapa kumbang itu lama sekali ada di kuncup bunga ya, tidak keluar-keluar gitu ya. Ternyata ketika saya tarik, kumbang tersebut teler dan nyaris mati. Tapi ketika saya diamkan, saya jemur, dapat berapa lama dia bisa terbang kembali. Nah, artinya apa? Walaupun fungisida itu ternyata membuat dampak yang kurang baik untuk lebah. Nah, sehingga nanti proses polinasi untuk tanaman melon kita itu
mau tidak mau juga akan terhambat. Jadi selama fase polinasi diusahakan nanti penyemprotannya itu dilakukan pada sore hari ya, ketika lebah-lebah itu sudah kembali ke sarangnya dan sudah tidak aktif lagi untuk mencari nektar. Nah, seperti itu. Jadi itu ya, kemarin yang nanya kepada saya, jawabannya seperti ini. Ya, jadi diusahakan untuk insektisida dan fungisida saat proses polinasi itu jangan diaplikasikan di pagi hari. Nah, untuk intervalnya tetap, walaupun itu sudah masa polinasi, misalkan kita harus spray fungi, ya harus kita spray, tidak boleh kita tunda ya, karena itu juga bisa berdampak bahaya bagi tanaman melon kita. Nah, itu saja informasi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat informasi yang singkat ini, khususnya untuk pemula. Dan bagi sobat yang sudah berpengalaman di budidaya tanaman melon, monggo silahkan untuk dibantu rekan-rekan yang lain yang masih pemula untuk bisa sama-sama berhasil dalam melakukan budidaya melon. Yang sebagaimana kita tahu, budidaya melon itu adalah tidak mudah. Nah, seperti itu. Oke, sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam agro.